Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan membahas tentang efek perubahan panjang tes pada reliabilitas dan validitas. Maksudnya, jadi nanti kita akan membahas bagaimana sih dampak atau efek ketika sebuah tes itu jumlah itemnya berubah, entah ditambahkan atau dikurangkan. Bagaimana dampaknya terhadap perhitungan atau nilai koefisien reliabilitas dan koefisien validitas sebuah alat tes. Perubahan panjang tes adalah berubahnya jumlah item tes, baik itu ditambahkan maupun dikurangi jumlah item tes yang sudah ada. Nah, perubahan jumlah ini akan mempengaruhi nilai atau koefisien reliabilitas dan validitasnya. Perubahan koefisien reliabilitas dan validitas karena adanya perubahan jumlah item tes ini dapat diprediksi atau diestimasikan ketika item tes yang ditambahkan atau dikurangi itu setara dengan item tes yang lainnya. Maksudnya setara adalah ketika item tes yang ditambahkan atau yang dikurangi itu memiliki konstruk teori yang sama dengan alat tes yang sudah ada. Kemudian memiliki tingkat kesulitan yang setara juga. Perubahan panjang tes atau perubahan jumlah item tes itu akan berdampak pada reliabilitas. Dan dampak pada nilai reliabilitas ini dapat diprediksi menggunakan formula Spearman-Brown Provensi. Nah, rumusnya yaitu rho XX aksen sama dengan K rho YY aksen dibagi 1 plus K minus 1 rho YY aksen. Nah, rho XX aksen adalah prediksi reliabilitas tes setelah panjang tes berubah. Kemudian rho YY aksen adalah reliabilitas sebelum panjang tes berubah. Kemudian K adalah perbandingan jumlah item yang dari yang sudah berubah dan belum berubah. Nanti teman-teman bisa lihat contohnya dari soal di bawah ini. Berikut adalah contoh soal untuk menghitung prediksi koefisien reliabilitas ketika sebuah alat tes yang sudah ada itu itemnya ditambahkan. Nah, ini contoh soalnya terdapat sebuah tes dengan jumlah soal 30 item dan mempunyai nilai koefisien reliabilitas sebesar 0,75. Berapakah prediksi koefisien reliabilitasnya apabila ditambahkan 20 item sehingga total item yang ada menjadi 50? Nah, ini sudah diketahui nilai rho YY aksennya adalah 0,75. Kemudian kita coba mencarikannya dari 30 yaitu jumlah item awal ditambah 20 yaitu jumlah item penambahan dibagi 30. 30 ini jumlah item awal itu sama dengan 1,67. Dari apa yang sudah kita ketahui ini coba kita masukkan ke dalam rumus. Kita memiliki rumus rho XX aksen sama dengan K dikali rho YY aksen dibagi 1 ditambah K minus 1 dikali rho YY aksen. Angka yang tadi coba kita masukkan menjadi 1,67 dikali 0,75 dibagi 1 plus 1,67 dikurangi 1 dikali 0,75. Hasilnya, hasil prediksi koefisien reliabilitas setelah item tes ditambahkan 20 item adalah 0,83. Nah, nilai 0,83 adalah
perubahan koefisien reliabilitas setelah item tes ditambahkan 20 item. Jadi total itemnya menjadi 50. Perubahannya cukup banyak, yaitu dari 0,75 menjadi 0,83 sebesar 0,08. Cukup besar ya. Penambahan item pada suatu alat tes yang sudah ada itu akan meningkatkan koefisien reliabilitas tes apabila item tes yang ditambahkan ini bersifat paralel dengan item yang sudah ada. Maksudnya paralel, teman-teman juga sudah tahu, yaitu bahwa item tes yang ditambahkan itu memiliki tujuan ukur yang sama, kemudian dari konstruk teori yang sama, kemudian memiliki tingkat kesulitan yang setara. Sebaliknya, pengurangan item pada sebuah alat ukur atau sebuah tes itu juga akan menurunkan nilai koefisien reliabilitasnya bila item tes yang dikurangi itu juga bersifat paralel dengan item yang lainnya. Perubahan panjang tes atau perubahan jumlah item tes apabila itu ditambahkan terus-menerus atau tidak terhingga, secara teoretik itu nilai koefisien reliabilitas akan mendekati 1 atau mungkin saja menjadi 1. Seperti teman-teman tahu bahwa range koefisien reliabilitas itu dari 0 sampai 1. 0 dan 1 itu hal yang tidak mungkin, tetapi secara teoretik atau perhitungan itu mungkin saja menjadi 1 apabila jumlah item tes yang sudah ada itu ditambahkan agar reliabilitasnya terus bertambah. Itu secara teoretik. Namun secara empirik, penambahan panjang tes atau jumlah item tes berapapun jumlahnya atau berapa kali lipat pun tidak akan pernah mencapai koefisien reliabilitas angka 1. Umpamanya satu alat tes jumlah itemnya 20 sudah mencapai nilai koefisien reliabilitas 80. Kemudian teman-teman menambahkan 10 item pada alat tes tersebut, maka nilai koefisien reliabilitasnya akan bertambah. Nah, pertambahan yang terus-menerus ini secara teoretik juga akan meningkatkan nilai koefisien reliabilitas dan itu akan terus mendekati 1. Kalau secara teori itu akan mungkin saja menjadi 1, tetapi secara empirik atau secara lapangan itu semakin banyak yang ditambahkan, memang benar akan meningkatkan nilai koefisien reliabilitas, tetapi tidak akan pernah mencapai koefisien reliabilitas dengan nilai 1. Perubahan panjang tes juga akan berdampak pada koefisien validitas. Entah itu perubahan berupa penambahan atau pengurangan ya. Jadi itu juga akan berdampak pada nilai koefisien validitas. Ini ada satu rumus yang dapat memprediksi koefisien validitas ketika panjang tesnya berubah. Rumusnya adalah rho xz sama dengan K dikali rho YZ dibagi akar K ditambah K kali K minus 1 kali rho YY aksen. Rho XY adalah validasi sesudah panjang tes berubah. Sedangkan rho ZZ adalah validitas sebelum panjang tes berubah. Kemudian rho YY aksen adalah reliabilitas sebelum panjang tes berubah. Nah, untuk mencari koefisien validitas setelah adanya perubahan panjang tes, ini dipengaruhi dengan adanya nilai reliabilitas sebelum panjang tes berubah. Berikut ada contoh soal untuk menghitung prediksi perubahan koefisien validitas ketika
panjang tes berubah. Ini ada soal, yaitu suatu tes memiliki koefisien validitas dengan simbol rho YZ sama dengan 0,56 dengan reliabilitasnya rho YY aksen sama dengan 0,71. Item tes ditambah sebanyak 2 kali lipat dari item sebelumnya. Maka berapa prediksi perubahan validitasnya? Nah, kalau pada prediksi koefisien reliabilitas, tadi K itu harus dihitung dulu dari perubahan jumlah item tes. Ini sebenarnya juga bisa dihitung dari sana, tetapi dalam soal ini sudah dinyatakan bahwa perubahan panjang tes itu sebanyak 2 kali lipat. Jadi nanti nilai K-nya adalah 2, karena sudah dinyatakan perubahan atau penambahan item tesnya itu 2 kali lipat. Nah, dari apa yang sudah kita ketahui dari soal, coba kita masukkan ke dalam rumus. Yang tadi kita sudah tahu rumusnya itu rho XZ sama dengan K dikali rho ZZ dibagi akar K ditambah K kali K dikurangi 1 dikali PYY aksen. Itu sama dengan 2 dikali 0,56 dibagi akar 2 ditambah 2 kali 2 dikurangi 1 dikali 0,71. Hasilnya adalah 0,605. Jadi prediksi koefisien validitas setelah adanya penambahan soal sebanyak 2 kali lipat itu menjadi 0,605. Jadi ada perubahan ya, yang awalnya koefisien validitasnya itu 0,56 menjadi berubah setelah ditambahkan item tes sebanyak 2 kali, yaitu menjadi 0,605. Efek perubahan panjang tes secara prinsip antara validitas dan reliabilitas itu sama. Perubahan koefisien validitas itu juga hanya bisa diprediksi atau diestimasi ketika item yang ditambahkan atau yang dikurangi itu setara, yaitu ketika dia memiliki tujuan ukur yang sama, konstruk teoretik yang sama, juga kesulitan yang setara. Jadi ketika penambahan atau pengurangan tes itu itemnya tidak setara, mungkin saja perubahan dari koefisien validitas ini nanti bisa dikatakan tidak cermat, atau nanti bisa jadi dia akan mengalami overestimasi atau underestimasi. Karena secara prinsip efek perubahan panjang tes baik validitas maupun reliabilitas ini sama, maka pada validitas ini juga akan mengalami pendambahan atau peningkatan nilai validitas ketika jumlah item tes itu bertambah. Ketika jumlah item tes itu bertambah, maka nilai dari koefisien validitas itu akan bertambah pula. Secara teoritis, nilai koefisien validitas itu akan mendekati 1. Atau bisa jadi akan mendapatkan nilai 1 secara teoritis. Tetapi dalam kenyataannya atau di lapangan atau secara empirik, seberapa banyak pun jumlah item yang ditambahkan, nilai koefisien validitas itu akan bergerak naik atau akan meningkat, tetapi dia tidak akan mencapai nilai 1. Jadi tetap akan meningkat, tetapi peningkatannya semakin lama, semakin banyak item yang ditambahkan, itu semakin tidak signifikan penambahan atau perubahan nilai koefisien validitasnya. Jadi perubahan panjang tes atau penambahan atau pengurangan item pada tes itu akan berpengaruh pada validitas maupun reliabilitasnya ketika item yang ditambahkan atau yang dikurangi itu setara.